Bapak Dr. Andes Agus Wiharto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kebijaan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMK Negeri 2 Kebumen dan teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu padukan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta niatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di musola ini untuk memperingati Ramadan Al-Mahmud tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak nikmat dan anugerah dari jalan yang telah kita lalui. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada acara hari ini. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dimulai, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Membaca Asmaul Husna. 5. Membaca ayat suci Al-Quran. 6. Penyampaian materi. 7. Doa dan penutup. Marilah kita menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Dewi Wulandari. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini SPD MPD. Yang kami hormati Bapak atau Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri 2. Yang saya sampaikan dengan meningkat waktu dan sudah siang. Pada hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Nurul Aini SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMK Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati Pembina Rokis Pengurus Rokis SMK Negeri 2 Kebumen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kita dapat dipertemukan di masjid atau mushola Miftahun Najah SMK Kebumen dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita bisa menyemakkan kegiatan Ramadan di kampus. Bapak Ibu saya hormati dan juga semua yang berbahagia, yang pertama atas nama sekolah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak semua yang telah merencanakan kegiatan ini sehingga pada hari ini kegiatan itu bisa berlangsung. Saya yakin anak-anak semua pengurus OSIS di dalam merencanakan ini luar biasa, didahului dengan beberapa rangkaian musyawarah untuk membuat perencanaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal, dan sekarang diselenggarakan rencana yang sudah kalian siapkan itu, dan nanti akan diakhiri dengan sebuah laporan. Jadi organisasi yang baik itu harus bisa merencanakan, menyelenggarakan, sekaligus melaporkan. Dan ini adalah salah satu kesempatan bagi anak semua untuk terlatih berorganisasi, agar nantinya setelah lulus dari SMK Kebumen kalian nanti bisa lebih berlatih berorganisasi di level yang lebih luas. Karena berdasarkan pengalaman yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui, anak-anak sekolah itu yang aktif dalam kegiatan, baik itu di Rokis, baik itu di OSIS, di Pramuka, di PKS, di PMR dan sebagainya, itu manakala berada di lingkungan manapun itu akan selalu menjadi yang terdepan dan mempunyai jiwa inisiatif, seorang inisiator sekaligus mempunyai kreativitas. Apakah itu di lingkungan kampus bagi yang akan melanjutkan, apakah itu di lingkungan pekerjaan bagi yang akan bekerja, maupun bagi anak-anak yang akan berwirausaha.
kesempatan untuk bertemu dengan teman kalian, kesempatan untuk berpikir sebuah program dari perencanaan sampai pelaporan, itu adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa yang tidak kalian temukan di manapun. Untuk itu saya berharap ketika panjenengan semua sedang aktif di kegiatan Rokis, saya selalu berpesan, buatlah program dan selalu konsultasikan kepada pemimpin kalian agar program itu bisa berjalan dengan baik dan Anda mendapatkan banyak manfaat dari program itu. Nah, salah satu pada hari ini program yang sudah kalian rancang, kalian rencanakan itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini nanti banyak memberikan manfaat, apalagi ini bulan puasa di mana kita itu dianjurkan untuk banyak beribadah. Beribadah di bulan puasa tidak hanya sekedar puasa, kemudian melaksanakan sholat sunnah, tarawih dan witir maupun tafsir Al-Quran, tetapi kegiatan seperti ini juga termasuk bagian dari ibadah. Yang namanya ibadah itu tidak terbatas hanya sebatas tadi yang saya sampaikan. Ini adalah sebuah ibadah manakala kita niati ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat pada kalian anak-anak Rokis yang telah menyiapkan ini, tentunya didampingi tadi bimbing oleh Bapak Ibu Pembina OSIS. Dan ini saya sangat bangga karena semangat kalian yang luar biasa meskipun pada suasana puasa dan sedang dalam suasana pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Untuk itu sekali lagi atas nama Kepala SMK Negeri Kebumen saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang besar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Saya kira cukup sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Hayati SPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang keempat yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipandu oleh Ibu Vivi Sosiality SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Hayati SPDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan dan SMK Negeri 2 Kebumen dan para peserta kegiatan Ramadan di kampus SMK Negeri 2 Kebumen. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha berkehendak, dan atas kehendaknya pula, atas izinnya pula, kita semua bisa berkumpul hari ini di Mushola Miftahul Hujat SMK Negeri 2 Kebumen dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Sehat semua kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, salah satunya bisa kita selain mengucapkan hamdalah, selain juga kita untuk bisa sujud syukur ya, kita juga bisa mengagungkan asmanya Allah melalui nanti pembacaan Asmaul Husna. Ibu merasa kangen baca Asmaul Husna bersama-sama berjamaah. Karena biasanya kalau misalnya kita tatap muka itu pembelajaran mengawali pembelajaran agama dengan bacaan Asmaul Husna ya, bersama-sama berjamaah. Udah setahun ini sama sekali nggak terdengar tuh gaungan menggemaknya nazam Asmaul Husna di SMK 2 ya. Nah, mudah-mudahan walaupun kita segini nggak bayangan gitu ya, ini kan nggak ada
Ini ada satu kelas ya. Mudah-mudahan nanti pembacaan Asmaul Husna-nya bisa hikmah, dan pembacaan nanti dengan dibacakan Asmaul Husna ini kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kemudian kita bisa selalu mendapatkan ridhonya Allah, selalu diberi kenikmatan oleh Allah, terutama hal sehat. Ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jamal Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Ghafar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattar, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi', ya Mu'in, ya Muqim, ya Sami', ya Basir, ya Mahmud, ya Adl, ya Latif, ya Qadir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Lakir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya A'iz, ya Shahid, ya Haq, ya Wahid, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Amin, ya Musi, ya Mudir, ya Mu'id, ya Mumit, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Malik, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Mu'lim, ya Batin, ya Halim, ya Alim, ya Wadud, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ghafur, ya Malik, Malik, Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jamil, ya Qadi, ya Mughni, ya Mani', ya Darru, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Qadi, ya Waris, ya Nasir, ya Syukur, anta jalan ikrumu, bi asma'ika husna, ikrana dunubana, wa liwalidina, wa dzurriyyatina, ghafir an sayyi'atina, wasturna uyubina, wa tub ala musalina, warfa' darajatina, wa zidna nafi'a, wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban, wa amalan shalihan, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, wa sahih ajsadana, daliman hayatina, ila khairi qadrina, anni syarri ba'idna, wa qurba wa jawna, akhiran yamamuna, balligh maqasidana, rabbi walidana, wa hamdulillah alladhi hadana, salli wa sallim ala Taha khalili rahman, wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Acara yang kelima yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aminah dan Hesni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang buruk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang meninggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesoparan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bapak Fuad Mufti SPD dan Bapak Muhammad Benar sekaligus untuk menutup doa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini, Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan beserta dengan stafnya, yang kami hormati segenap pembina agama yang kami banggakan, segenap pengurus Rois Miftahul Najah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah di qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, termasuk kenikmatan kita bisa menjumpai bulan puasa. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, zaman yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan cahaya, yaitu dinul Islam. Memasuki bulan 10 hari terakhir puasa. Ini sudah tanggal berapa Mas puasanya? 21. Berarti tinggal 10 hari itu pun sudah tidak penuh ya, karena kita sudah jam 2:30. Ini biasanya kita akan meningkatkan segala amal ibadahnya, karena puasa sebentar lagi mau selesai, sehingga banyak yang kemudian memenuhi masjid atau musola untuk sholat tarawih, bukan memenuhi
apa tempat mall misalnya untuk membeli pakaian. Karena biasanya ketika sudah mulai lebaran itu ya, itu sudah terjadi yang namanya perpindahan dari masjid atau musola ke mall. Jadi sudah tidak ada lagi kepadatan karena pindah ke mall tadi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak tepat. Ya tidak apa-apa untuk membeli, untuk menyiapkan Idul Fitri misalnya tidak masalah, tetapi jangan sampai meninggalkan ibadah yang hanya bisa ditemui di bulan puasa ini. Karena belum tentu tahun depan bisa menemui lagi. Kalau kita membahas tentang puasa atau saum atau siam, itu diartikan dengan menahan. Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Misalnya makan, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri misalnya. Maka itu yang dinamakan puasa, yaitu menahan tadi. Kewajiban puasa ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini sudah ada puasa. Dan ibadah puasa salah satu ibadah yang Allah ini memerintahkannya dengan alasan, yaitu di dalam surat apa? Kewajiban puasa. Ada yang ingat? Di dalam, kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Ini dua ayat sebelum itu, yaitu ayat 183 yang bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umatmu yang seperti umat-umat terdahulu. Sehingga umat-umat terdahulu itu sudah diwajibkan puasa, walaupun puasanya tidak sama dengan kita, bahkan lebih lama lagi puasanya. Contoh misal Nabi Daud yang saat ini masih ada yang melakukan bahkan masuk ibadah sunnah, ya. Sehingga puasa ini ibadah yang termasuk ibadah yang sudah lama, karena hampir semua nabi itu pasti ada puasanya. Sehingga kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, puasa ini hanya berapa jam kita puasa? 14 sampai 15. Ada yang lebih banyak lagi, misal di Finlandia itu kurang lebih 20 jam puasa. Berarti tidak puasanya berapa jam itu? 4 jam. Kita hidup di Katulistiwa hanya 15 jam. Tetapi banyak juga yang tidak sanggup puasa, ya. Biasanya yang tidak puasa, kalau lagi kewajiban puasa itu yang bagaimana sih? Yang sudah mendapatkan kewajiban puasa, yang sudah balik, agamanya jelas Islam, kemudian Islam bagi apalagi tidak gila, berakal, ya,
yang perempuan juga sedang tidak haid atau nifas. Ini kalau ada laki-laki siang-siang tidak puasa ketika bulan puasa, ini perlu ditanyakan. Kecuali yang sedang dalam perjalanan, dan itu pun perjalanannya 80 kilo. Kalau misalnya hanya perjalanan alun-alun, itu belum masuk boleh membatalkan puasa, sehingga tetap ada kewajiban puasa. Kecuali mohon maaf gila. Kalau gila boleh saja tidak puasa karena tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa ini. Dan puasa di Indonesia ini juga sangat istimewa. Kenapa istimewa? Bahkan ada hadis yang sangat kita kenal, sangat fenomenal bisa dikatakan, karena yang kelihatannya tidak ibadah itu bisa dinilai suatu ibadah. Yaitu apa? Naumu sha'imin ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini di Indonesia makanya di Indonesia sangat istimewa di situ, sangat fenomenal. Kenapa? Karena di Indonesia ketika kita pintu rumah, ya, misal jalan-jalan, itu bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa, tetapi dapat menjadi kemungkinan membatalkan puasa. Misalnya ketika di jalan melihat buah pepaya, buah mangga, ini kalau tidak kuat imannya bisa-bisa dibatalkan puasanya. Beda dengan ketika di kalau di Saudi, di sana adanya apa? Ketika membuka pintu panas gitu ya, karena di sana memang cuacanya panas, kecuali saat ini hujan, sudah biasa hujan di sana, sehingga di situ sangat istimewa. Tetapi tidak kemudian hanya diisi dengan tidur saja. Nah, kalau Nabi Muhammad itu memang tidurnya hanya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit ketemu bantal tidur. Karena tadi bulan puasa ini hanya 1 tahun 1 kali. Jadi kita manfaatkan. Jangan hanya ibadah yang tidur saja. Itu kan istilahnya hanya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka silakan saja kalau mau istirahat. Tetapi tidur saja ibadah, apalagi diisi dengan misalnya membaca Al-Quran. Ini tentu lebih banyak lagi pahalanya. Jadi menahan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan biasanya kalau sebelum subuh itu ada imsak. Imsak kalau di Indonesia pun tidak sama dengan yang lainnya. Sebelum imsak maksudnya ketika membangunkan supaya sahur itu pun beda. Iya nggak Mas? Kadang jam 2 itu sudah ada yang membangunkan, dan membangunkannya tidak tanggung-tanggung. Alat-alat itu dipukuli, dangkang, panci dipukul, tujuannya untuk membangunkan. Makanya di Indonesia itu khas sekali. Nah, kemudian imsak, dan di Indonesia imsak itu juga sangat penting. Karena ketika imsak sangat penting karena itu menjadi batas. Ada sekitar 10 menit batas sampai dengan waktu adzan subuh. Karena ketika terbit matahari itu tidak bisa terlihat langsung kalau di Indonesia. Karena di
ditutupi oleh pohon-pohon atau adanya pegunungan atau gunung sehingga tidak bisa langsung ini. Sehingga puasa kalau di Indonesia itu menjadi sangat istimewa, sangat ditunggu-tunggu. Dan juga itu secara gambarnya begitu ya, menahan. Tetapi mungkin semua sudah tahu lah adanya membatalkan puasa. Tetapi ini tingkat selanjutnya, kalau kata Imam Al-Ghazali di kelas 11 ada ya Imam Ghazali, ada Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga ada sah atau tidaknya. Dikatakan sah ketika akhlaknya ini sesuai dengan Nabi Muhammad. Dalam sabdanya ada 5 hal yang dapat dikatakan sah atau tidak puasanya. Yang pertama yaitu berbohong, kemudian yang kedua menggunjing, yang ketiga adu domba. Adu domba di sini bukan maksudnya domba yang diadukan ya. Terima kasih. Mengadu domba, kemudian sumpah palsu. Yang kelima tidak menjaga syahwat. Ini. Walaupun hanya sebatas hanya melihat lawan jenis, kemudian muncul syahwatnya. Nah ini bisa dikatakan tidak sah. Jadi yang pertama adalah menggunjing. Menggunjing itu apa? Menghibah. Ya ini biasanya ketika bulan puasa kadang lupa. Menghibahnya menghibahnya tidak di stop dulu. Walaupun sebaiknya ya menghibah jangan dilakukan. Bukan berarti ketika siang hibahnya stop, malam mulai lagi. Ini karena menghibah sama saja dengan memakan bangkai saudaranya. Menghibah kemudian bohong. Nah ini bohong yang kadang-kadang mungkin lupa ya. Contoh ada siswa, ini kaitannya dalam PJJ lah, contoh mudah. Misal ada yang menemui Bapak Asim misalnya, menanyakan tugas, menanyakan tugasnya kapan dikumpulkan Mas? Besok Senin Pak. Sudah 1 minggu tidak dikumpulkan. Ini bohong atau tidak? Karena dia yang janji 1 minggu misalnya, 1 minggu Pak. Tetapi karena tidak hanya mapel PAI saja yang belum lengkap, banyak mapel lain yang belum lengkap juga. Bohong, kemudian sumpah palsu. Ini sumpah palsu adalah misalnya mengatakan wallahi, misalnya kamu puasa atau tidak? Wallahi saya puasa, padahal tidak. Padahal kalau tidak itu, kalau bilang tidak mungkin kok nggak ngacak-ngacak gitu. Nah, karena ada kejadian itu ya, ketika bapaknya itu mau masuk ke warung itu, dia menemui anaknya di dalam. Kamu itu bulan puasa malah makan, kenapa tidak ngajak-ngajak? Ternyata bapaknya juga mau makan juga. Nah, mungkin sudah menjadi rahasia umum tempat-tempat yang itu biasanya kelihatan kakinya saja.
Bahkan kata penjual itu ketika bulan puasa penjualan semakin meningkat. Yang biasanya 15 kilo nasinya habis itu ya, berasnya maksudnya, itu kalau bulan puasa sampai 25 kilo habisnya. Bahkan kata penjualnya kalau bisa itu 12 bulan puasa terus puasa. Katanya kalau di rumah itu tidak diliwatkan, tidak diberi masakan, sehingga ketika bulan puasa itu semakin banyak. Padahal ketika bulan puasa kemudian membatalkan puasanya, makan contohnya tanpa ada sebab, ini dosa. Kalau ada sebab yang lain silakan saja. Kadang-kadang ada yang membatalkannya dengan suatu alasan. Gimana membatalkannya? Melakukan perjalanan dulu, misalnya ke Jogja, supaya boleh membatalkan puasanya. Maka dulu pernah ada pembahasan ketika yang melakukan hubungan suami istri ini kan hukumannya tidak sedikit ketika bulan puasa. Puasanya 2 bulan full. Maka dulu ada yang bertanya teman saya, bagaimana kalau dibatalkan dengan makan dulu, makan kemudian melakukan hubungan? Itu sama saja mengakali hukum. Ini. Jadi bulan puasa ini hanya setahun sekali. Jadi kan ya dalam 1 tahun itu hanya 1 kali saja bulan puasa, 1 bulan ya full. Makanya jangan disia-siakan. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak bisa menjumpai bulan puasa ini. Di dalam puasa, di dalam bulan puasa itu ada apa saja di dalamnya? Yang pertama tentunya ada nuzulul Quran, itu peringatan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran ini kapan waktunya Mas? Mbak? Malam 17 atau malam Lailatul Qadar? Ini yang mana? Kalau di Indonesia itu diperingati setiap malam 17 Ramadan. Ini mengacu pada surat yang pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini diturunkan pada malam ke-17 Ramadan. Tetapi di dalam surat Al-Qadar ayat 3 bunyinya apa? Ayat 3, ayat 1 ya, mohon maaf. Inna anjalna fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan ketika malam Lailatul Qadar. Diartikan Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Ini memang pada malam Lailatul Qadar, tetapi diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada malam 17 Ramadan. Jadi kenapa tanggal 17? Karena mengacunya itu tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan pada malam ke-17 Ramadan. Dan segala sesuatu yang kaitannya dengan Al-Quran itu pasti istimewa juga. Contohnya, jadi bulan Ramadan
Ini di dalamnya diturunkan Al-Quran sehingga menjadi istimewa. Kemudian apalagi? Tempatnya di mana? Di kota apa, Mas? Mekah atau Madinah? Di mana, Mas? Mekah atau Madinah? Nah, kalau secara spesifik, Nabi Muhammad menerimanya di mana? Di Gua Hira itu di mana? Di kota Mekah. Nah, kota Mekah itu juga menjadi istimewa. Tempatnya tadi di Gua Hira itu juga menjadi istimewa. Banyak yang ketika haji itu berlomba-lomba masuk ke dalamnya. Nah, kemudian bagi yang menghafalkan Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz ini juga menjadi istimewa. Karena bagi siapa saja yang mampu menghafalkannya 30 juz, maka besok dia akan memberikan mahkota bagi orang tuanya. Mahkota yang sangat bercahaya. Maka siapa saja silakan, ya semuanya, saya juga itu ya, sedikit-sedikit menghafalkan. Walaupun mungkin hanya juz 30 dicicil dulu, supaya sholatnya itu ada variasinya. Jangan sholatnya hanya kul huwallah, inna atoina, dawa-dawa, anas, al-falaq. Nah ini ya supaya gantilah, supaya tidak monoton. Walaupun ya ada yang memang sukanya keras, tidak masalah, tapi yang lain juga hafal juga. Kecuali kalau tarawih mungkin sing cepet dik. Ya, pernah itu ketika tarawih itu bacanya Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ternyata langsung rukuk. Biasanya kan mungkin ayat 1 sampai 5 ya. Ini langsung rukuk. Ya makmumnya malah alhamdulillah cepat. Biasa kalau masih muda-muda ini bola yang cepat, fokus terawih sih panganannya akeh. Biasa kalau masih muda-muda begitu ya. Atau yang tua juga. Ya memang kalau cepat ya tidak masalah, cepat gitu ya, asalkan masih tumanina. Ada yang 8 menit itu ya di YouTube, 8 menit sholat tarawih 8 menit. Kalau yang sudah 10 ya bundar-bundar. Ini biasanya idolanya yang muda-muda, imam cepat. Jadi mulai kasih terawih cepat, engkau pakai panganan. Tetapi ada juga yang di dalam sholat terawih itu bacaannya 1 juz, membaca 1 juz. Ya Pak Budi, itu kalau di pondok Rakyat itu 1,5 bahkan 1,5 juz. Ini, nah, memang di pondok. Dan biasanya yang ikut ya anak pondok biasanya, tidak masyarakat umum, mungkin hanya sedikit yang ikut 1,5 juz. Nah, ini kata Pak Budi, mulai tadi malam 21 5 juz 5 juz Mas, 5 juz gitu ya.
Kalau di sini mungkin hanya imamnya saja, makmumnya tidak ada. Nah, kecuali kalau di pondok 5 juz, bisa dibayangkan 1 juz saja kalau membaca itu setengah jam. Ya, umumnya 1 juz itu setengah jam membaca. Ini 5 juz, itu berapa menit Pak? 5 juz. Selesai jam 11 malam. Tetapi katanya disediakan kopi di situ. 5 juz, itu sholat tarawihnya. Yang 23 saja kadang milih sing bolu. Kadang ada yang di situ kebiasaannya 23 rakaat, kemudian kalau memang dipakainya biasa 8 tidak masalah. Kadang-kadang ada yang lagi malas 8 saja lah, 4-4-3. Padahal biasanya 23. Ini. Tapi ya monggo saja. Ini 23. Kemudian tahun ibadahnya. Padahal umat Nabi hanya 60 sampai 70 tahun. Ini bisa dibayangkan. Dan kapan ini terjadi? Tidak ada yang tahu. Sebenarnya Nabi Muhammad ini dulu pernah mau menyampaikan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam berapa, tetapi tidak jadi. Sebabnya apa? Jadi saat itu ada 2 sahabat, yang satu namanya adalah Ka'ab bin Malik, yang satu lagi, memang ini 2 ini tidak disebutkan, tetapi ada yang menyebutkan. Ini Ka'ab bin Malik menagih hutang, tetapi tempatnya tidak pas, tempatnya di masjid. Dan kemudian menagihnya juga dengan apa? Tidak dengan sopan. Mungkin karena sudah lama ya, tidak dilunasi, emosi jadinya, langsung diundang. Nah, kemudian sampai ke telinga Nabi, karena memang Nabi sangat dekat dengan masjid. Padahal waktu itu Nabi Muhammad akan menyampaikan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tetapi hikmahnya apa? Ketika tidak jadi disampaikan, hikmahnya adalah kita tidak hanya ibadahnya, kalau disampaikan tentu mungkin ibadahnya hanya malam itu saja. Tetapi hikmahnya adalah kita dari Ramadan ke-1 sampai ke-30 kita selalu ibadah, karena tidak tahu jatuhnya kapan malam Lailatul Qadar. Kalau Imam Al-Ghazali itu dia membuat suatu prediksi. Ketika bulan puasanya dimulai Sabtu, hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam berapa? 23. Kemudian ketika mulainya pada hari Minggu atau Rabu, maka jatuhnya pada malam 29. Dan ketika mulainya hari Senin puasanya, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kemudian ketika bulan mulai Selasa, kemarin kita Selasa ya, Selasa atau Jumat, maka jatuh pada malam 25.
Ya mohon maaf, ini Selasa atau Jumat malam ke 27. Dan ketika mulainya pada hari Kamis, maka malam ke 25. Tetapi ini hanya istihad ya, bisa dikatakan istihad, bukan suatu kepastian. Jadi jangan kemudian kalian hanya fokus pada malam berapa tadi ketika Selasa 27 saja. Ini ketika Selasa atau Jumat tadi malam ke 27. Ketika Kamis malam 25. Ini tuh nih jam 3. Ya, jadi itulah malam Lailatul Qadar yang setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Maka di waktu ini 10 hari terakhir ini kita manfaatkan dengan baik. Jangan malah ibadahnya jadi kendor. Kalau di awal dulu kencang ibadah, bisa diberatkan seperti babak penyisian ketika di awal puasa. Sedangkan ini final malah kendor, ya kalah. Seharusnya malah lebih digiatkan lagi. Kalau mungkin membaca Al-Qur'annya 1 hari 1 juz, bisa 2 juz. Kalau Imam Syafi'i itu ketika bulan puasa 1 hari bisa menghatamkan 60 kali. Menghatamkan 60 kali, Mas, Mbak. 1 hari itu bukan 1 juz, tetapi 60 kali. 1 juz saja kadang tidak selesai. Ya, tapi beda, betul kata Pak Lutfi. Ketika membaca HP, membuka HP, ini kuat 1 jam. Membaca Al-Quran yang 1 juz setengah jam, ngantuknya teka, ngantuk, ucek-ucek. Ada yang sudah hatam? Tidak. Ada yang sudah hatam, Mas Mbak ini 30 juz sudah. Ini beda dengan tadi, Pak. Tak untuk. Jadi kalau bisa yang baca ya minimal 1 juz lah. One day 1 juz. Ketika bulan puasa ini, jangan malah sudah tidak puasa tapi ikut lebaran, ikut juga menyalakan petasan, padahal puasa juga tidak. Ketika malam membangunkan toket-toket, tapi puasa tidak. Jadi kita perbanyaklah ibadah. Karena di 10 hari terakhir ini juga perbanyaklah tadi membaca Al-Quran, kemudian sedekah, jangan lupa infak ya kalau bisa di waktu subuh, kemudian melakukan i'tikaf, dan juga jangan lupa zakat, karena semuanya ini wajib zakat. Bagi yang sudah mampu ya. Nah, kalian belum bisa zakat karena belum memiliki penghasilan ya. Kan semuanya masih dipegang oleh orang tua. Tetapi orang tua wajib memberikan zakat atas nama anak-anaknya. Jadi jangan lupa. Karena tujuan zakat itu adalah
untuk membersihkan apa kotoran ya. Makanya yang tidak boleh menerima zakat itu adalah ahlul bait. Cucu Nabi ini tidak boleh menerima zakat karena zakat adalah kotoran, sehingga tidak boleh menerima zakat. Sudah adzan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan fi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina ya min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhirna bi min jami'is sayyi'at wa tarana innaka halat darajat wa tubalina sulhaya min jami'il khairati hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawban qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maratan ba'dal maut, wa la hawil alaina fi sakaratil maut, wa najatan min nar wa nafa'an bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dar'i syaqa wa su'il qada wa samadil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuan Penanggung Jawab. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.